Bursa Komisioner Komisi Kejaksaan telah mengklarifikasi soal tidak dieksekusinya Sylvester Batutina ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari pertemuan itu, Komjak menyebut jika Kejari sudah menunjuk jaksa eksekutor, namun belum menentukan tanggal eksekusi terpidana kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala itu. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma, kasih sayang Oma di kerenyahannya. Hingga pekan kedua bulan Agustus, belum ada tanda-tanda Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi Sylvester Batutina, terpidana kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala. Padahal Komisi Kejaksaan RI sudah mengingatkan Kejari Jaksel untuk tidak menunda pemenjaraan pendukung Jokowi itu. Dalam pertemuan dengan Kejari Jaksel, Komjak menyebut jika Kejari sudah menunjuk jaksa eksekutor namun belum menentukan tanggal eksekusinya. Eksekutor telah memaparkan kepada kami tahapan ataupun proses eksekusi, meskipun pada faktanya hingga saat ini terpidana belum berhasil dieksekusi. Informasi yang telah dipaparkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut akan menjadi bahan kajian kami untuk memperdalam hambatan-hambatan dalam proses eksekusi. Sejak dinyatakan bersalah dan perkaranya ingkrah 2019, Sylvester harusnya sudah bisa ditahan saat itu juga. Namun menurut Kapus Penkum Kejagung yang juga mantan Kejari Jaksel, Anang Supriyatna, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu sempat menghilang. Ia pun menekankan upaya hukum peninjauan kembali atau PK tidak akan mengganggu proses eksekusi terhadap Sylvester Batutina. Sudah inkrah, sudah diberikan dan eksekusi. Pada saat itu kemudian tidak bisa dilakukan karena sempat hilang. Kemudian kan waktu itu keburu COVID. Jangankan memasukkan orang yang di dalamnya dikeluarkan. Si terakhir kan sudah dipastikan tanggal 20 Agustus akan ada PK. Sudah terjadwal di PN informasinya, dan Kejari Jakarta Selatan juga sudah menerima pemberitahuan dari pengadilan akan ada PK. Kita lihat Pak, tapi kan penjelasannya kemarin itu kan Pak, PK itu tidak mengalami eksekusi. PK tidak menunda eksekusi. Lantas mengapa harus menunggu sampai tanggal 20 untuk proses PK untuk proses? Tanyakan ke Kejari Jakarta Selatan. Ironisnya, Sylvester Batutina muncul kembali sejak ia menyandang status komisaris di salah satu BUMN. Bahkan beberapa kali Sylvester bolak-balik ke Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus Sylvester ini adalah pidana, bukan perdata yang bisa dikompromikan meskipun ada putusan lembaga hukum. Dalam konteks ini, putusan menyangkut kasus pidana atas diri Sylvester ini sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, karena dari pengadilan negeri kemudian naik banding tetap dihukum, kemudian kasasi diperkuat hukuman itu menjadi 1,5 tahun. Belum juga di penjara, Sylvester belakangan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengklaim punya novum atau bukti, yaitu klaim sudah meminta maaf kepada Yusuf Kala. Namun pihak Yusuf Kala menilai klaim itu tak benar karena Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 tak merasa memaafkan Sylvester Batutina. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kapan dan apa yang menyebabkan tidak atau belumnya Sylvester Batutina, terpidana kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala dieksekusi, sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Heri Firmansyah dan Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Selamat sore Pak Heri, Pak Ade. Selamat sore Mbak Eva. Baik, saya akan ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, mulai dari alasan COVID-19 sampai atau saat 2019 lalu sampai Sylvester sempat menghilang, apakah alasan itu bisa disebut sebagai kelalaian? Iya, tidak ada narasi atau diksi kata yang lebih tepat. Ya, mungkin kelalaian yang agak lebih
halus ya menurut saya. Tapi kita belum tahu dalam penelusuran kalau ada kejujuran, mungkin malah tidak kelalaian, ada unsur sesuatu yang mungkin bisa saja disengaja. Tapi untuk membuktikan ini sungguh sulit Mbak Eva ya, karena bagaimanapun ini kan harusnya sudah dieksekusi lama ya. Tadi sudah prolog di depan Metro TV sudah sampaikan tahun 2019. Kita berhitung di 2025 ini sudah hampir 5 tahun ya, untuk mengeksekusi seseorang saja begitu sulitnya, padahal ini penanganannya di Jakarta. Ya, menurut saya ini salah satu catatan yang harus diperbaiki oleh teman-teman kejaksaan, dan bahasa diksi sempat hilang itu yang menurut saya juga menjadi menarik untuk kita perdebatkan ya. Sempat hilang ini berarti apakah orangnya membangkang ya, yang harus dieksekusi tadi kemudian melarikan diri, menghilangkan jejaknya, atau seperti apa gitu ya. Ini kan diksi kata yang menurut saya juga punya konsekuensi hukum bagi aparat penegak hukum yang harusnya menjadi eksekutor. Kita tahu bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 1981, eksekutor dari perkara pidana itu adalah jaksa. Nah, maka tentunya untuk menegakkan marwah tadi, seseorang yang sudah melalui proses hukum kan tentu harus mempertanggungjawabkan secara pidana. Harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, karena ini adalah upaya hukum yang sudah maksimal kemarin dilakukan di kasasi. Walaupun pada ujungnya ada upaya untuk melakukan PK. Menurut saya ini manuver sajalah. Kebetulan saya juga praktisi ya, hal ini menurut saya biasa dilakukan untuk mengganggu jalannya proses hukum. Tapi tentunya keyakinan kita yang belajar hukum acara pidana menurut saya tidak akan goyah bahwa yang namanya PK dia tidak menunda eksekusi. Begitu eksekusi tetap bisa berjalan. Dan ini yang menurut saya jadi penguat bagi kejaksaan, dan kejaksaan bagi saya sebenarnya secara pribadi juga perlu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman jaksa ini menurut saya akan menjadi presiden buruk nantinya ketika nanti narasi ini dipakai oleh terpidana lain dalam perkara yang lain. Menurut saya, hemat saya adalah jangan sampai satu kasus kemudian bisa digunakan sebagai narasi untuk menyerang kehormatan hukum. Tentu kita mencintai teman-teman jaksa yang sudah berupaya untuk sekarang memperbaiki merekonstruksi lah ya yang terjadi di 2019 kemarin, karena kita tidak melihat aksi nyata di 2019 kalaupun alasannya adalah COVID. Kita berhitung COVID pun cuma terjadi dalam berapa tahun begitu ya. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu, karena yang bersangkutan kan yang kita ketahui bersama juga sering tampil di muka publik, dan terakhir juga mendapatkan posisi yang terhormat di salah satu tempat di kementerian begitu kan. Nah, ini menurut saya jadi presiden ya, apalagi ini Jakarta sebagai barometer penegakan hukum, tentunya sebagai jantung ibu kota, masih ditemukan perkara-perkara semacam ini. Begitu tanggapan saya Mbak Eva. Oke, saya ingin Pak Ade menanggapi soal narasi Sylvester disebut pernah hilang, tapi ternyata malang melintang ya, bolak-balik muncul di TV bahkan menjadi saksi. Pihak Pak Sylvester merasa pernah hilang saat 2019 sampai saat ini? Nah, ya, terima kasih Mbak Eva. Saya hanya menanggapi satu bahwa terkait narasi hilangnya Sylvester, kemudian sempat hilang itu tidak betul. Bahwa kemudian ini menjadi presiden buruk, itu tidak juga. Karena begini, banyak juga kasus-kasus yang memang terjadi penundaan eksekusi, ya. Terus kemudian kalau kita mengacu pada pasal 84 dan 85 ya, di ayat 2 dan 3 serta 4-nya jelas dikatakan di situ bahwa ini sudah daluarsa ya. Terus kemudian tidak ada di sini niatan Bang Sylvester untuk menjadikan presiden buruk. Kenapa saya bilang begitu? Negara kita ini kan menyediakan, sistem hukum kita ini menyediakan pembelaan diri ya. Terus kemudian apakah upaya PK itu merupakan pembelaan diri atau perlawanan terhadap eksekusi? Ya betul. Apakah itu di sistem hukum kita disediakan untuk dilakukan PK yang merupakan presiden buruk bagi seorang
pihak-pihak yang menyatakan bahwa PK itu perlawanan terhadap persekusi itu adalah presiden buruk. Ini yang menjadi, saya rasa, terlalu besar-besarkan, bahwa kemudian tidak terjadi eksekusi. Kita ketahui bahwa ada COVID-19 itu 2 tahun ya. Baik. 2 tahun. Terus kemudian Pak Silvester boleh dicek ya, boleh dicek melalui imigrasi, pernah nggak melarikan diri, ya kan, gitu loh. Jadi sehingga jangan juga ketika kita melakukan upaya-upaya hukum yang sistem hukum kita menyediakan itu dianggap presiden buruk. Kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain dari teman-teman di kejaksaan untuk belum melakukan eksekusi sampai saat ini, itu juga bukan presiden buruk menurut saya, gitu loh. Jadi artinya jangan kita bernarasi juga ketika sistem hukum di kita itu menyediakan hak, katakanlah gitu, ada pihak-pihak lain ya yang mau melakukan selain Silvester karena dia adalah pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo, apakah mereka juga melakukan upaya-upaya hukum lain? Baik, Pak gitu Ade. loh. Ya. Baik, sampai di situ dulu Pak Ade. Pak Ade, PK masih bergulir, tetapi ada statement juga dari pihak Komjak ya yang menyebut bahwa Kejari sudah menunjuk jaksa eksekutor, tinggal menunggu tanggal saja. Tanggapannya bagaimana? Kalau terkait itu tuh kan kita kembalikan ke jaksa eksekutor. Kami juga sudah melakukan pendaftaran PK ya, itu oleh Bang Silvester sendiri ya, karena disediakan oleh sistem hukum kita sehingga dia melakukan PK. Nah, kita lihat apakah pada saat kenapa saya anggap sih, kalau saya sih tidak mengatakan bahwa kejaksaan itu melakukan hal-hal yang tidak bagus, tetapi saya lebih menanggapi bahwa ada kehati-hatian di sini karena dikarenakan masih ada PK, itu yang pertama. Terus alasan penundaan, apakah PK itu bisa menunda eksekusi? Bisa, sepanjang PK itu alasannya tepat, gitu loh, ya kan. Nah, upaya-upaya ini kan dilakukan oleh Bang Sil sebagai orang yang mengerti juga akan hukum dan tidak mau juga dikatakan bahwa lari. Tidak, itu tidak betul itu, Mbak. Jadi intinya bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan yang disediakan oleh sistem hukum kita, gitu loh ya. Oke. Gitu, baik, Mbak. Pak Heri, ya terakhir untuk ditanggapi tadi, termasuk juga belakangan pihak Silvester juga menarasikan perkara Silvester sudah daluarsa. Apakah itu kemudian membuat jaksa ragu hingga belum melakukan eksekusi sampai saat ini? Ya, begini, sepanjang yang saya tahu ya, saya kuliah dari semester 1 Fakultas Hukum, yang namanya daluarsa itu kehilangan hak menuntut, Mbak Eva. Berarti ini sudah bukan lagi wilayah daluarsa, karena ini sudah wilayah eksekusi. Nah, ini tolong kita baca lagi konteks daluarsa itu seperti apa. Jangan kita hanya melihat itu kehilangan hak. Hak apa yang hilang di sana? Bukan kehilangan hak untuk mengeksekusi, tapi kehilangan hak untuk menuntut. Berarti prosesnya belum sampai putusan. Di kasus ini sudah putusan inkrah, tinggal dieksekusi. Masalahnya tadi ya, 5 tahun kemana itu yang kita nggak tahu. Nah, maka ketika ini ada ya dieksekusi dulu, kan begitu. Masalah dilakukan upaya hukum ya monggo-monggo saja, silahkan saja. Tapi narasi itu jangan dipakai untuk kemudian memanipulasi nanti bahasa daluarsa tadi. Karena yang saya pahami daluarsa itu adalah kehilangan hak untuk menuntut, bukan untuk mengeksekusi orang. Dalam bahasa hukum acara berbeda antara eksekusi dengan menuntut. Eksekusi itu berarti prosesnya sudah selesai, Mbak. Nah, konteks bahwa ada PK yang diajukan, kita bayangkan ya, bahwa misalnya ada seseorang yang di PK karena dia belum mengajukan PK nggak dieksekusi. Pertanyaan saya, di mana kepastian hukumnya? Kan begitu. Maka ini akan jadi dalil orang lain juga. Itu saya bilang tadi, kalau semangatnya adalah dalam hal untuk perbaikan sistem hukum kita, ya silahkan, tapi ketika kita lihat dalam konteksnya tidak tepat, kurang tepat, ya kita kan kembali kepada konteks teorinya. Baik. Nah, pasal 78 KUHP itu nggak bicara tentang mengeksekusi orang, bicara tentang penuntutan yang hilang di sana. Ya, ini yang menurut saya perlu kita. Kepastian hukum nanti yang kita akan tunggu bersama ya. Baik, mohon durasi kita sudah habis. Terima kasih pakar hukum pidana Heri Firmansyah dan Ade Darmawan Sekjen Peradi Bersatu.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.